Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya sedang dalam perjalanan menuju Majelis Ta'lim Salsabila di Komplek BTN Sweta di Mataram. Ini adalah jadwal pengajian yang dilaksanakan di BTN Sweta setiap hari Jumat sore. Insya Allah kali ini saya akan mengetengahkan satu materi dari nasihat bijak seorang tabi'in yang terkenal dan orang banyak mengenalnya sebagai seorang sufi, yaitu murid dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, yang waktu kecil dulu pernah diusap-usap kepalanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah kedua setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq. Tabi'in ini bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, di mana dalam ungkapan beliau yang sangat terkenal sebagai nasihat bagi kita, beliau mengatakan, alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi, bahwa saya mengetahui amalan-amalan saya ini, sayalah yang mendapatkan balasannya, sayalah yang mendapatkan pahalanya. Karena itulah saya sibuk untuk melaksanakan amalan-amalan. Karena bagaimanapun setiap kita akan mendapatkan balasan dari pekerjaan amalan yang kita lakukan sendiri. Memang ada bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang mulia, yang baik. Ada tambahan di mana jikalau kita mengajak orang untuk melakukan hal yang sama dan orang yang kita ajak melakukan hal itu, maka tentu pahala dari orang tersebut juga sampai kepada kita karena kita yang memiliki andil, sehingga pekerjaan atau amalan itu dapat ditunaikan. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa saja yang menjadi wasilah tertunaikan satu kebaikan, siapa saja yang memberikan petunjuk sehingga sesuatu itu dilaksanakan, maka bagi orang yang menjadi wasilah itu, bagi orang yang menunjuk itu, akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Itu nasihat pertama dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri dalam nasihatnya, alimtu anna rizki la yazhabu ila ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu bahwa rizkiku tidak akan kemana-mana, karena itulah aku tenang karenanya. Rizki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita jemput rizki itu. Memang peluang-peluang rizki, pintu-pintu rizki, jalan hadirnya rizki itu banyak sekali yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Dalam sebuah percakapan Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i misalnya, diketengahkan kepada kita informasi dari mana datang rezeki itu. Imam Malik mengatakan, siapa yang bertawakal kepada Allah, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, maka cukuplah baginya menjadi alasan datangnya rezeki untuk dia. Tetapi Imam Asy-Syafi'i yang merupakan murid dari Imam Malik, sepertinya ada pendapat tambahan dari beliau. Dia mengatakan, kalau sekiranya kita tidak keluar, kita tidak berusaha lebih, tidak berikhtiar untuk mencarinya, bagaimana tambahan-tambahan rezeki itu akan datang? Sepertinya ada perbedaan pendapat antara seorang guru dengan muridnya. Maka singkat cerita, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpisahlah dari majelis tersebut. Suatu hari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mendapati sekelompok kaum di tengah-tengah masyarakat yang sedang memanen anggur. Maka inisiatif Imam Syafi'i ingin membantu sekelompok kaum yang sedang memetik anggur ini.
maka masuklah ia ke kebun dan membantu orang-orang tersebut. Setelah selesai, seperti biasa tradisi masyarakat di sana dan juga tradisi masyarakat kita, apabila ada seorang yang membantu dalam memanen suatu, dalam konteks ceritanya Imam Syafi'i ini membantu masyarakat memanen anggur, Imam Syafi'i diberikan beberapa tangkai anggur untuk dibawa pulang. Maka Imam Syafi'i berniat untuk membawakan sebagian untuk gurunya. Dengan langkah yang pasti sebagai khidmat kepada gurunya, Imam Syafi'i pun menyerahkan anggur itu kepada gurunya Imam Malik, sambil beliau mengatakan bahwa, ya Imam, ya guruku, barangkali pendapat saya yang lebih tepat. Jikalau saya tidak keluar untuk membantu sekelompok kaum yang sedang memanen anggur ini, bagaimana saya mendapatkan rezeki yang lebih tambahan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Imam Malik rahimahullahu taala? Kata beliau, ya, pendapatmu benar, tetapi pendapatku juga benar. Aku tidak kemana-mana, tidak membantu sekelompok kaum itu memetik anggur, tidak keluar masuk ke kebun, tapi Allah hadirkan anggur itu di hadapanku. Dari percakapan dan pendapat yang sepertinya kontradiktif ini, sesungguhnya tidaklah ada perselisihan. Yang ada adalah ruang-ruang rizki, peluang-peluang rizki itu sudah diatur dengan mekanisme yang banyak. Ada yang karena doa, Allah hadirkan rizki untuk kita. Ada yang karena usaha, Allah hadirkan rizki untuk kita. Dan banyak lagi peluang-peluang yang Allah berikan untuk kita sekalian. Karena itulah keyakinan bahwa Allah sudah mengatur bagaimana ritme turunnya rizki itu, menjadikan, sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri, menjadikan ia tenang karenanya. Jalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, jalankan apa yang menjadi amanah-amanah kita dalam kehidupan sosial kita, maka insya Allah rezeki akan datang sesuai dengan takaran-takarannya. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala ditegaskan, "Walladzi qaddara fahada." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bagian-bagian kita, takaran-takaran yang pas untuk kehidupan kita ini, kemudian memberikan kita petunjuk bagaimana kita menjalankan bagian-bagian itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis sebagai oleh-oleh bagi umatnya sebelum meninggal dunia, beliau berwasiat, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, yang kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allahi wa sunnah rasulih, yaitu kitab Allah Al-Quran maksudnya, dan sunnah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah maka kita semua diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan kehidupan ini. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita syukuri sedalam-dalamnya, sembari kita terus berdoa dan berikhtiar, mudah-mudahan hadir kepada kita dan keluarga kita kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang tenang di bawah ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi saya sampai di tempat pengajian di Majelis Ta'lim Salsabila, bertemu dengan para jamaah di sini, dan insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain di forum yang sama bersama sahabat-sahabat LMI. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.